kekuatan di hidup. Ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Di pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri, akan berjalan di depanmu. Judul renungan kali ini, Terluput, ditulis oleh James Bank. Ketika sedang membersihkan tanah di kebun agar siap ditanami selama musim semi, saya mencabut segumpal besar gulma yang tumbuh sejak musim dingin. Dan terlonjak kaget. Seekor ular kepala tembaga yang berbisa sedang bersembunyi di balik semak-semak, tepat di bawah tangan saya. Seandainya tangan saya lebih rendah sedikit, hampir pasti saya akan memegang ular itu dengan tidak sengaja. Saya langsung melihat kulitnya yang berwarna-warni begitu mencabut gulma. Sisa badannya melingkar di semak-semak di antara kedua kaki saya. Ketika kaki saya mendarat kembali di tanah beberapa meter jauhnya, saya mengucap syukur kepada Allah karena tidak digigit oleh ular itu. Saya pun bertanya-tanya entah sudah berapa kali Dia meluputkan saya dari bahaya-bahaya yang tidak saya sadari. Allah setia menjaga umat-Nya. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel dinasehati Musa. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Mereka tidak bisa melihat Allah, tetapi Dia senantiasa hadir menyertai mereka. Terkadang hal-hal sulit terjadi tanpa kita mengerti. Tetapi kita juga bisa mengingat-ingat betapa seringnya Allah telah meluputkan kita dari kesulitan dan bahaya tanpa kita sadari. Kitab suci mengingatkan kita akan pemeliharaan Allah yang sempurna dan tak berkesudahan atas umat-Nya setiap hari. Jadi ingatlah, Dia senantiasa menyertai kita. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Bagaimana kebenaran Alkitab tentang penjagaan Allah atas umat-Nya dapat membuat Anda merasa tenang? Hari ini siapakah yang perlu mendengar kesaksian Anda tentang kesetiaannya tersebut? Bapa yang setia, terima kasih karena Engkau menjagaku dari hari ke hari. Mampukanlah aku untuk terus mendekat dan bergantung kepadamu dalam segala sesuatu yang kukerjakan hari ini.